Oke, selamat datang di video kali ini ya. Kita akan membahas masih sama, yaitu tentang pembahasan dari soal nomor 2 dan nomor 3. Dan sebelum itu kita berdoa dulu ya, menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Jadi sebelum memulai video kali ini, mudah-mudahan saat kalian melihat video ini dalam keadaan sehat ya, sehingga bisa lebih paham, karena kalau di dalam tubuh yang sehat itu terdapat jiwa yang kuat gitu ya. Oke, ini Bapak di sini. Jadi modelnya itu soal jawab itu, jadi nanti Bapak skip langsung ya, skip karena terbatas juga ya. Oke, di soal nomor 2 itu diketahui reaksi dari metana direaksikan dengan X2 dan dihasilkan C2H4X2. Lalu jika diketahui energi ikatan karbon rangkap 2 sama dengan 614 kJ, karbon ikatan tunggal dengan H sebesar 413 kJ, karbon ikatan tunggal dengan karbon 348 kJ, X dengan X ikatan tunggal 186 kJ per mol. Tentukan energi ikatan CX jika diketahui delta H reaksi sama dengan 190 kJ. Ya, jadi sama seperti sebelumnya, modelnya itu harus kalian ketahui bentuk strukturnya ya, bentuk strukturnya dari reaksi yang di atas ini. Jadi harus tahu strukturnya itu ya, bentuk strukturnya. Oke, nah untuk mengetahui bentuk strukturnya, kalian gambarkan, misalkan ini C2H4, kalian gambarkan strukturnya. Ya, kalian gambarkan strukturnya C2H4. C2H4 itu adalah golongan alkena. Alkena itu sudah pasti punya ikatan rangkap 2 ya. Ini C2H4. C2H4 direaksikan dengan X2. X2 ini menghasilkan C2H4X2 ya, ini. Oke. Nah, untuk mengetahui delta H, rumusnya ya, energi total pemutusan ikatan dikurangi energi total pembentukan ikatan. Jadi pemutusan ikatan itu ada di sebelah kiri ruas, sebelah kiri panah ya. Kalau pembentukan yang akan dibentuk itu produknya, maksudnya ada di sebelah kanan ruas, yaitu C2H4 yang ini, C2H4X2 ya, ini. Oke, jadi energi total itu kalian dapat dari jumlahnya ya. Misalkan kalau misalnya ikatan C dengan H ya, ikatan C dengan H, kenapa Bapak bilang seperti itu? Karena sudah baru, karena yang ketemu pertama kali itu C dan H. Bisa saja kalau misalkan kalian dapat dari data ini misalnya ya, C ikatan rangkap 2 di sini 614,
C ikatan rangkap 2 di sini ada berapa? Ada 1, yaitu ini. Nah, ya. Ada lagi nggak? Di sini nggak ada. Di sini tidak ada kan? Lalu C ikatan tunggal dengan H di ruas kirinya ada 4 ya. 1 2 3 4. Lalu kalau di sebelah kanan ruas ada 1 2 3 4. Oke, di sebelah kiri ruas, di sebelah kanan ada di sebelah kiri ruas ada C ikatan C dengan H ada 4. Sebelah kanan C ikatan C dengan H ada 4. Berarti sama-sama bisa saling dieliminasi ya. Karena kan eliminasinya apa? Eliminasinya kan pemutusan dikurang pembentukan. Jadi kiri kurang kanan ini ya. 4 kurang 4 berarti 0. Habis ikatan CH-nya. Ya. 4 dikurang 4 itu 0, habis ikatan C dan H-nya. Oke. Lalu ada ikatan apa lagi? Ikatan C dengan C tunggal. Nah, di sebelah kiri panah ini atau sebelah kiri ruas, ya. Ini seharusnya gambarnya itu dia yang ini itu di sini tadi maksudnya. Ya, tapi karena tidak muat taruh di bawah. Itu ya. Jadi maksudnya seperti ini. Satu gambar gitu tadi maksudnya. Oke, ikatan C tunggal ya dengan C di sebelah kiri ada nggak? Sebelah kiri itu ya, ini Bapak ingatkan lagi, sebelah kiri itu sebelah kiri panah. Itu sebelah kiri panah itu yang ini. Sebelah kanan panah yang ini. Sebelah kiri panah nih. Sebelah kirinya mana? Ini. Sebelah kanannya ini, gitu ya. Sebelah kanan panah gitu. Jadi jangan sampai keliru ya. Jadi jangan sampai keliru. Oh, apa sih reaksi, apa sih pemutusan ikatan gitu kan? Yang pemutusan ikatan itu di sebelah kiri ruas, sebelah kiri ya. Kalau dibilang ruas kiri itu di sebelah kiri panah, kalau ruas kanan itu sebelah kanan panah itu ya. Oke, ikatan C dengan C tunggal di sebelah kanan ruas ada nggak? Ada ya. Di mana ini? Ini kan C dengan C tunggal kan, dapat berapa? 1. Lalu ikatan apa lagi? Ikatan X dengan X di sebelah kiri ruas ada berapa? Ada 1 yang ini ya. Sebelah kanan ada nggak ada ya. Nah, ini kan dibilang energi total pemutusan ikatan, berarti yang di sebelah ruas kiri. Nah, di sebelah ruas kiri tadi kita sudah dapat ikatan apa aja? Ikatan C rangkap 2 ya, ikatan C rangkap 2. Oke, di sini nggak bisa ditulis ya, coba di sini aja ya. Yang pertama itu sebelah kiri ya, ini dibatasin aja. Sebelah kiri itu ada ikatan C dengan C rangkap. Ada berapa di sini? Ada 1 ya. Lalu ada ikatan X dengan X tunggal, ada 1 juga ya. Lalu di sebelah kanan ruas ya, kanan itu ada ikatan C tunggal 1. C dengan C tunggal 1 ya. Jadi terus ikatan apa lagi? Ikatan C dengan X ya, C dengan X, C dengan X ada berapa? Nih C dengan X yang ini nih. Nah, ada berapa? Ada 2, berarti 2 kali ikatan CX itu ya.
Ada lagi nggak? Ada lagi? Nggak ada ya? Nah, yang perlu ditanyakan di sini adalah ikatan apa? Tentukan energi ikatan si CX. Nah, ikatan CX ini maksudnya berapa energinya? Gitu. Nah, petunjuk yang satu lagi juga diketahui bahwa delta H reaksinya 190. Jadi, reaksi ini C2H4 tambah X2 menghasilkan C2H4X2 itu mah delta H reaksinya 190 itu. Nah, jadi tadi di kiri apa? Ini ya, di kiri itu yang ini dapatnya kita. Jadi energi total yang di kiri ini dikurang energi total yang ini, yang di kanan, pembentukan kurang ini, sama dengan delta H nya 190 gitu ya. Ini sudah ada nilainya, ini juga sudah ada, ini belum ada, tapi diketahui hasilnya gitu. Nah, ini dihapus dulu, kita buat lagi persamaannya. Oke ya, ini langsung kita lanjutan yang tadi, masih lanjutan yang tadi ya. Kan delta H sama dengan energi total pemutusan ikatan dikurang energi total pembentukan ikatan. Nah, delta H nya tadi udah didapat kan, 190 kJ. Lalu tadi ikatan C rangkap 2 nya hanya 1, ikatan X tunggalnya hanya 1. Dimasukin langsung angkanya ya. Lalu ini juga dikurang ya, dikurang pembentukannya tadi, kan C2H4X2, sedangkan ikatan C dengan H nya udah hapus, jadi tinggal 2 kali ikatan CX ditambah 1 kali energi ikatan C tunggalnya yang tadi. Oke, tinggal langsung masukin angkanya. Yang energi ikatan C rangkap 2 tadi 614 kali 1 614. X tunggalnya juga tadi 186 dikali 1 186. Ya, ini adalah energi total untuk yang ruas kiri atau yang pembentusan ikatan ya. Di ruas kiri panah yang sebelah kiri itu. Nah, dikurang dengan dikurang dengan yang kanan, ruas kanan yang dibentuk tadi. Tadi masih sisa ikatan CX, ini yang belum diketahui ya. Lalu ikatan C tunggalnya tadi ada berapa harganya energinya? 348 dikali 1, 348. Oke. Tinggal ini dijumlahkan. Dijumlahkan 614 ditambah 186 hasilnya 800. Ya, jadi diketahui energi total untuk pemutusan ikatan itu 800 totalnya. Lalu pembentukannya itu nah ini 2 kali energi ikatan CX ditambah 348. Nah, kita maksudnya apa? Mau cari si energi ikatan si CX ini berapa sih? Ya, ini berapa? Gitu. Nah, terus ini juga langsung tinggal diturunin lagi 800 ditambah ya. Kenapa ditambah 348? Oke. Jadi ini 800 ini dipindahkan ke ruas kiri. Ya, ini kan sama dengan kalau positif di ruas kiri, jadi di ruas kanan tadi positif, di ruas kiri jadi negatif ya. Minus 800. Lalu 348-nya ini ya dikali minus, ini kan kurung ini ya, ini kurung. Minus 348 pindah ruas ke kiri lagi jadi positif 348 sama dengan minus 2 kali energi ikatan si CX. Nah, ini tinggal dijumlahkan aja. 190 dikurang 800 tambah 348 hasilnya min 262. Min 262 kJ sama dengan min 2 kali ECX, energi ikatan CX. Nah, energi ikatan CX-nya jadinya
min 262 dibagi min 2, hasilnya 131 kilojoule, positif ya. 131 kilojoule. Itulah energi ikatan si CX-nya. Tuh ya, itu hasil nomor 2. Oke, ya. Lanjutan pembahasan kita. Ini nomor 3. Soalnya dibacakan, tentukan kalor penguapan dari PCl3 dalam bentuk cair. PCl3 tahu ya, fosfor triklorida, berdasarkan diagram entalpi berikut. Nah, ini diagramnya ya, maksudnya. Oke, ini diagram entalpinya. Jadi di sini yang pertama kali ya, ini kalau ada diagram entalpi seperti ini biasanya terkait dengan hukum apa? Hukum Hess ya. Hukum Hess. Jadi harus tahu dulu apa itu hukum Hess ya. Jadi kalau hukum Hess itu hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir, tidak bergantung pada jumlah tahapannya. Coba kalian perhatikan di sini ya. Di sini 2P, 2 fosfor ya. 2 fosfor ditambah 3 gas klorida. Ini ada solid, berarti padat ya. Fosfor itu bentuknya padat, direaksikan dengan gas klorin ya. Gas klorin menghasilkan gas PCl3 ya. Gas fosfor triklorida. Lalu ini dalam bentuk gas untuk menghasilkan bentuk cair. Nah, dia juga melepaskan panas juga ya, melepaskan panas. Tahu dari mana? Lihat dari sini, dia semakin besar delta H-nya, semakin ke bawah minus. Jadi kalau semakin minus berarti semakin melepaskan energi gitu ya. Ini reaksinya 2 tahap. Ini bisa juga dari sini langsung reaksi 1 tahap ke sini. Tuh. Nah, di sini tentukan kalor penguapan. Kalau penguapan itu apa sih? Penguapan itu dari cair ke gas. Ya, dari cair ke gas. Kalau dari gas ke cair namanya apa? Pengembunan. Ya, jangan sampai kebalik ya. Kalau penguapan itu dari cair ke gas, kalau pengembunan itu dari gas ke cair. Oke, ya ini karena nggak muat, langsung kita buat pembahasannya. Oke, ya. Tadi kan udah ada tuh gambaran diagram entalpinya. Nah, sekarang kita mau masukin ke perhitungannya. Ya. Kalau kalian masih ingat tadi, kan dari fosfor padat direaksikan dengan gas klorin menghasilkan gas PCl3. Lalu dari gas PCl3 menghasilkan lagi larutan PCl3 yang paling bawah. Ya, yang paling bawah. Nah, reaksinya bisa disingkat kalau di sini seperti 2 PCl3 gas menjadi 2 PCl3 cair. Itu sesuai dengan diagram tadi. Ya, diagram tadi kan tadi dari gas dulu kan. Gas ke arah cair ya. Gas ke liquid. L ini cair maksudnya. Cairan. Nah, untuk menghitung perubahan entalpinya, perubahan entalpi sama dengan delta H produk dikurang delta H reaksi. Produk itu ini diulang lagi nih ya, ingat. Produk itu ada di sebelah kanan ruas. Reaksi itu ada di sebelah kiri. Ya. Jadi produknya itu adalah cairan PCl3, sedangkan reaksinya itu adalah gasnya. Oke, kita masukin aja. Produknya kan tadi cairan. Delta H-nya tadi berapa, masih ingat gak? Min 640, dia paling bawah kan? Min 640 ya, kilojoule. Anggaplah aja lah, tadi kan karena diagram itu nggak ada satuan joule atau kilojoule ya. Anggap aja kilojoule.
Tidak ditulis nggak apa-apa karena tadi di diagramnya tidak ada satuannya untuk energinya ya. Ya, delta H reaksinya sama dengan reaksinya apa? Reaksinya ini kan yang gas minus 574. Ya. Didapatkan berapa? 640 kurang 574. Hasilnya minus 66 kilojoule. Ya. Nah, tapi ini untuk berapa mol? Ini untuk 2 mol. Tahu dari mana? Lihat dari koefisiennya. Di sini 2 mol PCl3 ya. Koefisien itu yang mana? Koefisien itu depan rumus kimianya ya. Depan rumus kimianya itu angkanya itu koefisien. Koefisien sebanding dengan mol. Jadi di sini 2 mol PCl3 menghasilkan 2 mol PCl3 dalam itu cair gitu ya. 2 mol, tapi diminta berapa mol? 1 mol. Kalau 1 mol berarti kalau untuk 1 mol ya, untuk 1 mol berarti min 66 dibagi 2 sama dengan min 33 ya kilojoule ya. Misalkan kita soal ini kilojoule ya. Kalau kalian misalkan tulis joule tidak disalahkan karena tadi di Bapak ingatkan lagi tadi di diagramnya tidak ada satuan. Kalau ada satuan joule pakailah joule di sini. Kalau ada satuan kilojoule pakailah di sini kilojoule. Tapi umumnya biasanya kilojoule gitu ya. Oke. Sudah dapat min 33 kilojoule. Ini untuk reaksi apa sih? Ini reaksi yang tadi ditanya apa? Tentukan reaksi penguapan. Sedangkan ini reaksinya apa? Kalian lihat di sini, gas ke cair. Gas ke cair itu apa? Gas menjadi cair. Berarti mengembun. Yang diminta apa? Ya, ini kan berarti dia melepaskan kalor saat pengembunan. Nah, berarti kalau saat penguapan berarti reaksi ini dibalik dong. Jadi 2PCl3 dalam bentuk cairan diubah ya, kan diuapkan jadi bentuk gas kan. 2PCl3 gas. Kalau dibalik reaksinya otomatis delta H-nya berubah tanda. Yang tadinya minus min 33 jadi positif. Positif 33 kilojoule. Inilah hasilnya. Jadi dibutuhkan 33 kilojoule kalor ya untuk penguapan, dibutuhkan atau diserap. Oke. Sampai di situ dulu 2 contoh soal ini. Kalian boleh replay ulang lagi. Bapak harapkan kalian paham ya. Bapak ini emang apalagi pelajaran eksakta ya, tidak cukup hanya tugas tapi butuh latihan. Nah, Bapak tidak akan memberikan tugas terlalu banyak. Bapak fokus ke ulangan harian ya, jadi diharapkan ulangan harian kalian bagus ya. Caranya bagaimana? Caranya kalian berlatih. Kalau kurang paham ditanya tuh ya. Kalian mau belajar tonton, kalau kalian nggak ada keinginan belajar ya mau bagaimana kan, itu tergantung kalian gitu ya. Namanya juga untuk apa, nanti kalau kalian misalkan mau berminat ke PTN ya pasti kan membutuhkan rata-rata nilai yang tinggi. Jadi jangan kalian sepelekan, tidak ada perbedaan lintas minat dan wajib atau peminatan, semua sama. Tidak ada yang dominan di situ. Ya, tidak ada satupun mata pelajaran yang dominan. Yang dicari itu undangan adalah
nilai rata-rata. Jadi usahakan nilai rata-rata kalian bagus. Yang peringkat 3 aja belum tentu. Ya, belum tentu. Atau peringkat 2 bahkan belum tentu bisa masuk. Ya, tapi peluangnya lebih besar gitu ya. Peluangnya lebih besar masuk. Ya, kalau misalnya tidak masuk itu biasanya 1 banding berapa lah itu ya. 1 banding 50 siswa. Jadi pesan Bapak, latihan lagi ya. Kemarin ada yang nanya tuh, bagus, ada yang nanya tapi bukan tugas dari Bapak itu ya, dari kelas lain itu ya. Itu sungguh apa ya, ya Bapak tetap aja bantu lah ya. Yang nggak tahu itu tugas dari mana tapi nanya gitu, ada yang nanya gitu ya. Bapak berharap minat kalian dengan pelajaran ini lebih banyak gitu. Oke, sekian, terima kasih. Oke, Bapak tutup ya.